Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada mentor saya, yaitu Bapak Prihadi SKM, dan kepada coach saya, yaitu Ibu Yasnifa, SPD MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Andriani, saya seorang apoteker di UPTD Puskesmas Jaboy. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kota Sabang, golongan 3, Angkatan 13. Core Value ASN harus berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen dalam melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua itu ada akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kompeten, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Harmonis, saling menghargai perbedaan orang apapun latarnya. Loyal, setia, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi untuk menghadapi perubahan. Kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif dalam melayani masyarakat, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Yang kedua, mengerti dan memahami lebih dalam tentang nilai-nilai profesi aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Yang ketiga, memperoleh pengalaman nyata tentang penerapan nilai dasar berakhlak dalam bentuk sikap, perilaku, dan disiplin dalam kedudukan dan perannya sebagai aparatur sipil negara yang akan diterapkan di instansi tempat bekerja. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat bagi penulis menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, sehingga menciptakan nilai-nilai profesional dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Yang kedua, untuk manfaat organisasi, membantu organisasi dalam mencapai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan UPTD Puskesmas Jaboy. Ruang lingkup aktualisasi. Ruang lingkup aktualisasi di UPTD Puskesmas Jaboy dapat dilihat ini adalah gambaran bentuk Puskesmas UPTD Puskesmas Jaboy. Gambaran organisasi. UPTD Puskesmas Jaboy salah satu unit pelayanan teknis daerah pemerintah Kota Sabang di bidang kesehatan, di mana Puskesmas Jaboy merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang dalam upaya menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Jaboy. Visi misi UPTD Puskesmas Jaboy. Untuk visinya sendiri, terwujudnya masyarakat di wilayah Puskesmas Jaboy yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Misi, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat dan menetapkan standar baku di setiap unit pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kemitraan puskesmas dengan lintas sektor. Meningkatkan mutu SDM agar profesional. Yang keempat, membangun suasana kerja nyaman, aman, dan harmonis. Identifikasi isu yang saya angkat dari Puskesmas Jaboy sendiri ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian perbekalan farmasi yang mendekati expired date atau ED di gudang farmasi. Yang kedua, belum maksimalnya pengendalian kartu stok obat di subunit farmasi UPTD Puskesmas Jaboy. Yang ketiga, kurang optimalnya pengelolaan obat lasah, look alike, sun alike, dan high alert di UPTD Puskesmas Jaboy. Klasifikasi isu berdasarkan nilai dan peran ASN. Dari ketiga isu yang saya angkat di UPTD Puskesmas Jaboy, semuanya berkaitan isu dengan manajemen ASN. Teknik penapisan isu. Teknik penapisan isu saya menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriously, dan growth. Skala USG-nya sendiri 1-5 skala Likert. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian perbekalan farmasi mendekati expired date di gudang farmasi UPTD Puskesmas Jaboy memiliki skor paling tinggi dengan ranking yang pertama, yaitu dengan total skor 15. Yang kedua, belum maksimalnya pengendalian kartu stok obat di subunit farmasi UPTD Puskesmas Jaboy dengan total skor 14 dengan ranking kedua. Yang ketiga, kurang optimalnya pengelolaan obat LASA dan high alert di UPTD Puskesmas Jaboy dengan total skor 12 dengan ranking ketiga. Analisis penyebab core isu dengan metode Fishbone. Mengapa digunakan metode Fishbone lagi? Karena untuk menganalisis akar dari masalah
isu yang akan saya angkat, yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pengendalian perbekalan farmasi mendekati expired date di gudang farmasi UPTD Puskesmas Jaboy, yaitu akar masalah dari sumber daya manusianya sendiri, yaitu kurang edukasi yang diberikan kepada petugas tentang penyimpanan obat yang mendekati expired date. Yang kedua, masih banyaknya petugas yang tidak mengecek kembali obat yang diberikan kepada pasien. Rendahnya pengetahuan petugas tentang penyimpanan obat secara FIFO, first expired, first out. Yang terakhir, tercampurnya penyimpanan obat dengan expired date yang baru dengan expired date ED yang lama. Untuk sarana dan prasarananya, minimnya sarana dan prasarana penyimpanan obat secara FIFO, yaitu first expired, first out. Yang kedua, sistem penyimpanan tidak terdapat perbedaan yang ditandai masa expired date yang dekat dengan expired date yang jauh. Gagasan pemecahan isu. Isu yang saya angkat akan berdampak yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak terselesaikan atau tidak terpecahkan. Yang pertama, kesalahan pemberian obat kepada pasien. Kesalahan pemberian obat kepada pasien sering terjadi pada petugas farmasi. Saat pasien datang dan banyak, seringkali petugas farmasi tidak melihat lagi obat yang diberikan kepada pasien, sehingga terkadang obat tersebut dalam keadaan expire ataupun expire-nya akan dekat. Yang kedua, perbekalan farmasi akan tercampur dengan sediaan lain dengan expired date-nya baru. Sulit memilih antara obat expired date yang masih lama dengan expired date yang baru. Gagasan kreatif yang akan dipecahkan pada isu tersebut, melakukan pengecekan sediaan farmasi setiap kali akan diserahkan kepada pasien. Yang kedua, melakukan stok opname secara berkala setiap bulannya. Sebenarnya selalu dilakukan stok opname setiap bulannya secara berkala. Hanya saja, petugas farmasi hanya mengecek fisik atau jumlah dari setiap sediaan farmasinya saja, tanpa mengecek expired date dari sediaan farmasi tersebut, sehingga terdapat kesalahan ketika penyimpanan dan pemberian obat kepada pasien. Yang kedua, menyusun dan menyimpan obat berdasarkan FIFO, yaitu first expired, first out. Yang dimaksud dengan first expired, first out itu adalah ketika penyimpanan obat itu yang pertama expired, itulah obat yang dikeluarkan. Kadang seringkali petugas farmasi ketika menyimpan obat yang datang dengan obat ED yang sudah lama disusun obat yang baru datang dengan expired date yang jauh itu di depan. Jadi ketika expired date yang sudah lama kegeser ke belakang sehingga obat yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah expired date yang masih jauh. Padahal kita tahu itu obat yang expired date-nya itu masih yang udah dekat seharusnya dikeluarkan terlebih dahulu, tapi ketika petugas farmasi menyimpannya tanpa sadar, obat itu tergeser ke belakang sehingga obat yang expired date-nya mau dekat tidak terpakai. Menyusun dan menyimpan obat berdasarkan first out, first expired, first out. Perbekalan farmasi expired date-nya di bawah 6 bulan langsung dipisahkan. Matriks rancangan aktualisasi. Yang pertama, unit kerjanya di UPTD Puskesmas Jaboy. Dilakukan aktualisasi di gudang farmasinya. Identifikasi isu. Yang pertama, ada 3 isu yang diambil, belum optimalnya pengelolaan pengendalian perbekalan farmasi mendekati expired date di gudang farmasi Puskesmas Jaboy, belum maksimalnya pengendalian kartu stok obat di subunit farmasi UPTD Puskesmas Jaboy, kurang optimalnya pengelolaan obat laser dan hack alert di UPTD Puskesmas Jaboy. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pengelolaan pengendalian perbekalan farmasi mendekati expired date ED di gudang farmasi UPTD Puskesmas Jaboy. Gagasan pemecahan isu adalah optimalisasi pengelolaan dan pengendalian perbekalan farmasi mendekati expired date dengan penerapan metode traffic light di UPTD Puskesmas Jaboy. Ini adalah rancangan kegiatan yang dibuat selama dilakukan aktualisasi. Yang pertama, untuk kegiatan pertama itu dilakukan pemantauan dan pengendalian expired date perbekalan farmasi. Tahapan kerjanya sendiri adalah menyusun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian expired date perbekalan farmasi. Outputnya tersusun dan terbentuknya langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian ED perbekalan farmasi. Yang kedua, dilakukannya konsultasi tentang rencana kegiatan pemantauan dan pengendalian expired date perbekalan farmasi dengan mentor. Kegiatan kedua, membangun tim kerja. Yang pertama, tahapannya melakukan diskusi dengan koordinasi dengan rekan kerja di gudang farmasi.
mendiskusikan rencana kegiatan inovasi, pemantauan, pengendalian expired date, dan perbekalan farmasi dengan rekan kerja di gudang farmasi, membuat catatan hasil diskusi. Yang ketiga, untuk kegiatan ketiga, pengendalian barang ED dengan metode traffic light. Yang pertama, untuk pembuatan label traffic light pada tag nama perbekalan farmasi, menyiapkan alat dan bahan yang terkait dengan label warna traffic light yang direncanakan, merancang dan membuat label warna tersebut untuk warna merah untuk obat 3 bulan yang akan expire date, warna kuning untuk expire date yang akan 4 bulan sampai 1 tahun mendatang, dan warna hijau untuk obat expired di atas 1 tahun. Kegiatan keempat yaitu pendataan expired date, dilakukan stock of name secara keseluruhan perbekalan farmasi, menghitung dan mencatat jumlah sisa obat stok serta expired date perbekalan farmasi, mencocokkan kartu stok dengan rekapitulasi hasil stock of name. Yang kegiatan kelima yaitu penandaan expired date perbekalan farmasi, yaitu penempelan label warna traffic light pada tag perbekalan farmasi, tag nama. Penempelan label warna traffic light, menyiapkan label warna traffic light dan data expired date yang telah direkapitulasi, menempelkan label warna traffic light pada tag nama obat sesuai dengan ketentuan. Pencatatan daftar obat expired date untuk kegiatan ke-6, yaitu dengan tahapan pencatatan daftar obat dengan label warna merah pada papan informasi gudang farmasi, mereka perbekalan farmasi yang berlabel warna merah, menempelkan hasil rekapan pada papan pengingat perbekalan farmasi mendekati expired date di gudang. Kegiatan ke-7, yaitu informasi perbekalan farmasi yang ED. Yang pertama, tahapannya menginformasikan perbekalan farmasi mendekati ED kepada setiap penanggung jawab subunit dan farmasi dan dokter di puskesmas, mencetak daftar perbekalan farmasi mendekati expired date, membagikan daftar perbekalan farmasi mendekati expired date kepada penanggung jawab subunit farmasi dan dokter di puskesmas, mengkoordinasikan penggunaan perbekalan farmasi mendekati expired date dengan penanggung jawab subunit farmasi dokter di puskesmas. Kegiatan ke-8 yaitu laporan pemantauan dan pengendalian, penyusunan laporan kegiatan pemantauan pengendalian expired date perbekalan farmasi, menghimpun data seluruh kegiatan pemantauan pengendalian expired date perbekalan farmasi, rekapitulasi data dalam rangka pembuatan laporan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya dari tim penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.